Hai semuanya, balik lagi sama Raihan di sini dan yes bisa deh konsisten nih untuk 3 hari ini udah strike, bisa ngetek terus dan hari ini gue ngetek di tanggal 17 April 2022. Sekarang ya azan asar lagi di asar ya, semangat yang masih puasa, yang masih ya yang lagi puasa itu semangat, jangan lupa nanti kalau udah buka diucapin ke pacarnya, selamat berbuka sayang, aku bangga sama kamu, kamu kuat puasanya, semangat terus, semangat buat besok puasanya, cielah. Kayak gitu ya, gue tau sih kalau lu biasanya kayak gimana kalau ngucapin selamat puasa gitu ya kalau ke pacar. Kalau yang belum punya pacar, coba ini deh download SimSimi. Mungkin nanti dibalas kan sama SimSimi. Nggak tahu udah pada tahu SimSimi apa enggak ya? Kalau zaman gue dulu ada SimSimi tuh kayak kayak bot lah, isinya bot gitu kan. Kalau sekarang orang taunya bot gitu. Eh, lu ngetik apa nanti dijawab apa gitu. Udah ada teks otomatisnya. Dan baru kepikiran gue sekarang tanggal 17 ya. Gue jadi kepikiran nih, kan gue lagi ngerjain skripsi, tapi karena ada beberapa kendala gitu kan, kendala eksternal ya, jadi skripsi gue jadi majunya kayak pelan gitu. Nah, tapi gue kepikiran nih tiba-tiba, senior gue dulu waktu di radio nih, gue duluan siaran di Star Radio Padang gitu. Nah senior gue ada, dia akhirnya keluar dari Star Radio Padang, nggak lama ada tawaran kerja di radio baru namanya Warna FM. Dia akhirnya kerja di situ, udah lama juga. Nah gue liat kemarin postingannya senior gue nih namanya Kak Aini. Halo Kak, mungkin Kak Aini dengerin nih, dia jago banget siarannya, siaran tektok siaran, kalau siaran berdua lucu banget, sangat pasti membuat hari kamu berwarna. Terus kalau dia kan di Warna nih, nah udah lama gitu, terus dia ngeposting kalau ternyata Warna ini lagi nyari penyiar. Nah sedangkan gue juga kayak gue mau siaran biar biar gue tidak terlalu memikirkan kendala-kendala yang lain, jadi gue fokus di skripsi dan mungkin siaran yang biar bikin badan gue kayak badan gue capek, terus gue nggak ada waktu buat bengong-bengong atau gimana, mending langsung tidur dan besok bisa langsung ngerjain skripsi lagi gitu. Nah tapi gue masih pengen stay juga di radio yang lama gitu. Gue anaknya nggak mau pindah-pindah gitu, lebih kayak gue pengen banget ada nih satu yang gue punya, yang gue pegang banget, misalnya gue loyal gitu. Kalau perusahaannya satu itu aja gitu, gue lebih suka kayak stay di satu perusahaan, kita berkembang bareng, sama-sama jadi gede bareng, daripada gue harus pindah dari sini terus pindah ke sini, pindah, tapi nanti gajinya lama-lama naik gitu, naik gope gitu, lama-lama jadi gede gitu. Nah menurut lu gimana, lu tipe yang mana tuh, yang tumbuh bersama atau pindah tapi lama-lama gede gitu? Jadi misalnya lu kayak Zlatan Ibrahimovic gitu kan, pindah, atau lu tetap stay satu kayak John Terry gitu. Nggak tahu deh kamu yang mana ya. Cuman gue kan masih pengen di radio yang lama ya. Cuman mungkin gue coba tanya dulu kali ya ke manajer gitu, ke GM, general manager. Gimana nih gue mau siaran, tapi jangan yang banyak-banyak gitu karena masih siaran juga. Boleh apa enggak? Kalau misalnya nggak boleh, ini si sebelah lagi buka, maksudnya radio lain lagi buka open recruitment, kira-kira gimana, boleh nggak gue misalnya ke radio sebelah gitu. Kalau nggak boleh ya udah nggak apa-apa, nggak gue iniin gitu. Seandainya boleh pun gue juga kayak masih mikir-mikir apa gue harus pindah nada radio gitu, sedangkan gue dengan radio yang lama atau perusahaan yang lama tuh gue cinta banget gitu. Istilahnya gue pemain akademi ini radio gitu lah. Waktu gue mau memasuki kehidupan seorang penyiar radio, gue dididik atau gue jadi pemain akademinya radio ini gitu. Gak tahu deh kira-kira gimana ya. Oke, kemarin udah kita udah ngetek, terus
Kemarin gue nonton bola juga, seru ya bola. CR7 aja bisa sampai hat-trick loh dia, gokil. Terus apa nih, tadi pagi kan gue buka ini ya, pasti gue buka sosmed kan, di Twitter ada tuh pembahasan apa yang lumayan agak pengen sih gue up gitu, makanya udah sampai gue akhirnya gue nge-tweet, iya gue nge-reply pendapat gue gitu, dan gue bilang nanti pendapat gue ini pasti gue gue taruh pas ngetek gitu. Oke. Yang pertama nih gue ada nge-tweet tadi sekitar jam 2 ya kayaknya, jam 2 atau jam 3 gitu. Ini gara-gara gue lihat misalnya kita nge-scroll TikTok nih, yang buat kayak gini tuh banyak banget, dan yang ngebuat tuh pasti cewek gitu. Jadi dia cewek pakai sound apa gitu, ngasih pap ke ayang gitu, ke pacar, klik, udah gitu, ngasih pap ke cowok lain, lebih cantik, lebih seksi misalkan gitu ya, lebih dandan dulu gitu. Padahal kalau sama pacarnya kayak baru bangun gitu, masih bengong gitu. Sedangkan kalau misalnya mau ke cowok lain gitu, mungkin dia lagi deket sama cowok lain juga padahal udah punya pacar atau gimana, tiba-tiba make up dulu, pakai filter, dipilih-pilih gitu foto yang banyak, yang mana yang paling bagus, yang manis-manis ya gitu-gitu. Wah, ini kenapa ya? Dan yang buat itu nggak cuma seorang dua orang gitu, banyak, dan emang kayak jadi tren. Jadi istilahnya emang di generalisasi kayak gitu wajar gitu. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya lu punya pacar tapi lu ngirim foto lain ke orang lain, cowok lain ya, bukan ke orang lain nih, ke cowok lain, di underline ya. Lebih prefer, lebih niat tuh gitu. Sedangkan pasti kalau cowoknya tahu kayak, yo man, what's wrong gitu. Gue inget ada tuh TikToker orang Padang atau gimana ya, dia bilang, kamu nggak jaga perasaan aku ya gitu. Nah di sini gue nge-tweetnya karena gue mau menaruh opini gue tentang tren yang ini adalah, kenapa ya kalau ngirim pap ke pacarnya, kalau ngirim pap ke pacarnya apa, terus dikirim ke cowok lain tuh apa? Terkadang malah ngirim ke cowok lain duluan daripada ke pacarnya sendiri, dan malah pacarnya itu dapat foto yang udah duluan dikirim ke cowok lain 2 hari lalu gitu. Jadi cowoknya dapat yang misalnya yang second lah saya gitu, yang bekas gitu. Sedangkan bisa juga ke cowok lain tuh ngirimnya itu adalah nggak diminta gitu. Ngirim ke cowok lain foto nggak diminta gitu, tiba-tiba ngirim, iya aku lagi makan siang sama teman, kamu makan siang apa gitu kan. Nah sedangkan kalau misalnya ke cowok sendiri, harus cowoknya dulu yang minta gitu. Selamat pagi, baru bangun, gimana, coba dong foto dong, kangen nih gitu. Diminta dulu kan, dikirimnya adalah foto yang 2 hari lalu dikirimin ke cowok lain. Entah ketemu di Tinder atau di gimana. Ya Allah, miris banget ya. Udah mending lu nggak tahu deh, lu mau ketemu misalnya cewek baik-baik gitu, ketemu di pesantren gitu ya. Ya kalau bangsat aja. Terus ini kayak ini kan biasanya timeline Twitter itu adalah ngasih lihat yang lu follow kan, orang-orang yang lu follow gitu. Kalau dia nge-tweet keluar tuh. Nah cuman ada juga beberapa yang istilahnya suggest dari yang disarankan dari Twitter gitu, dengan beberapa topik tertentu gitu. Misalnya lu suka olahraga gitu, nah tiba-tiba Tiger Woods nge-tweet, nah nanti ini keluar nih, nanti dibilang sport, follow topik gitu. Nanti lu bisa nge-follow topik tentang sport gitu. Atau misalnya music gitu, tiba-tiba Justin Bieber ngeluarin tweet baru, gue bakal konser di sini, suggest music, follow topik. Nah kayak gitu ya. Gue kadang suka ngeliat di situ dan iya bagus nih ya. Kadang ada pop culture, ada European football gitu, karena gue suka bola ini, sepak bola ya. Kalau misalnya American football kan kayak rugby gitu, jadi tulisnya ini European football. Nah and then di sini dia nanya nih, ada dari Hai, semoga siapa tahu dia denger ya. Nadia Kusumad, A-nya 3D. Dia nanya, Twitter lo pakai mode light atau dark gitu. Jadi kalau light kan biasanya putih, biru. Kalau dark itu kan kayak lebih biru dongker sama biru gitu, atau mungkin agak ke hitam ya. Nah, gue jawab,
Gue make ini, gue kan kalau di laptop pakainya TweetDeck, sedangkan kalau di laptop di HP ya biasa Twitter biasa, karena dulu kalau kita masih pakai BlackBerry kan banyak tuh lo mau buka Twitter via apa, Uber sosial atau TweetDeck gitu. Nah sekarang ternyata TweetDeck ini mungkin udah diakuisisi sama Twitter, jadi kalau buka di laptop TweetDeck gitu lo nggak usah download aplikasi atau install aplikasi TweetDeck terus nanti kebuka gitu. Ini kayak lu nulis di Google Chrome aja tweetdeck.twitter.com udah berubah tampilannya jadi TweetDeck gitu. Nah gue suka nih kayak gini. Ini gue jawabnya adalah dark. Ya, ada alasannya, ini agak jayus sih. Alasannya karena biar nggak silau biar nggak silau kalau malam. Terus juga jadinya waktu tidur tuh nggak keganggu. Jadi kalau silau atau keterangan kan, aduh gue makin lama nih tidurnya makin nggak bisa tidur gitu kan. Jadi kalau didakin biar nggak silau, istilahnya gue makin cepet ngantuk makin cepet tidur. Tapi ternyata realitanya di kehidupan adalah gue tetap aja nih kalau tidur tuh selalu sekarang ya di recently ini beberapa hari ini gue kalau tidur tetap aja harus habis sahur gitu. Jadi gue nggak bisa tidur tiba-tiba udah sahur nih jam 4 ya udahlah gue sahur dulu, setelah udah sahur makan kenyang baru deh tidur. Itu deh, nggak tahu deh kalau kamu kayak gimana ya. Padahal gue udah mengakalinya biar gue cepet tidur adalah gue sore selalu lari nih. Gue sore itu selalu olahraga lari 2 jam gitu kan, udah capek. Akhirnya nyampe rumah udah ngos-ngosan, udah tinggal nunggu buka puasa gitu. Nunggu buka puasa tuh paling ya nggak sampai setengah jam lah. Gue lari 4.30, azan itu sekitar jam 6.30 kurang lebih. Jadi gue selalu balik ke rumah tuh antara jam 6 lewatan gitu. Nah oke. Tadi sorry sempat keberhenti karena tiba-tiba adik gue pulang. Jadi gue harus bukain pintu. Jadi kalau dia pergi atau gue mau ngetek gitu pasti selalu deh gue gue kunci kamar kan, jadinya biar enak nggak keganggu gitu. Terus suara gue kalau misalnya nanti ngomong lagi kegedean atau gimana bisa nggak terlalu berisik gitu orang-orang luar. Kan takut juga kan nanti kenapa nih orang ngomong sendiri heboh banget. Terus ada apa lagi? Oh ini nih, kan gue suka banget main Football Manager kan. Terus gue follow deh nih ada kayak grup atau komunitinya Football Manager Indonesia @id_fm. Kalau namanya Football Manager ID gitu. Ternyata ada gadget ya, entah ini apa ya, kayak semacam PSP gitu gadgetnya, jadi stick gitu. Dan dia bisa mainin FM Football Manager. Football Managernya beda dari yang kayak biasa di HP kan ada tuh. Tapi kan tampilannya beda kan, makanya gue nggak pernah mau main FM yang di HP tuh. Nah yang di sini gue liat FM-nya bener-bener tampilannya tuh tampilan PC komputer. Wah gila, makin seru nih. Mungkin ya dengan sedikit ya kalau misalnya perbedaannya kalau mungkin pas lagi tanding biasanya displaynya lo yang pakai gambarnya bentuk orang, nah itu mungkin di sini nggak tahu dia bisa apa enggak. Sedangkan gue kalau main FM tuh gue sukanya yang tampilannya klasik gitu, yang 2 dimensi. Jadi kayak istilahnya kayak karambol aja itu, karambol main ngerebutin satu bola ada 22 orang gitu. Nah gue sukanya kayak gitu. Nah ini gue lihat ya bentukannya kayak gitu, senang banget ih kalau bisa ini ya. Gue makin gede tuh gue nggak peduli lagi main apa, misalnya dulu gue main PES atau apa, gue mending main Football Manager-nya udah seneng gitu. Tiap tahun ada rilis gokil sih kalau ini. Terus ada apa lagi ya, dari Twitter itu sih belum ada lagi. Coba gue lihat ke timeline ya, itu kan yang tadi gue tweet gitu kan. Gue di sini di TweetDeck tuh selalu punya ada session sendiri, satu kolom sendiri buat akun-akun yang sering update dan gue sering baca. Itu ada Extra Time Indonesia sama Chelsea Fan Indo. Terus satu lagi di timeline kayaknya coba di activity ya, lagi apa nih activity. Jadi sini ada activity tuh, jadi kayak mungkin temen lu nge-love-in apa, nge-retweetin apa, atau temen lu baru nge-follow siapa gitu, jadi lu tahu. Ini BEM UI sih yang banyak lagi ngeposting suatu apa ya. Oke. Oh Coachella, jadi Coachella tuh ya kemarin si Nicky, terus ada Rich Brian juga,
Nah terus ternyata ada yang nontonin tuh, yang datang orang Indonesia, yaitu Najwa Shihab sama antara Kajo apa Andovi gitu. Nah terus juga di situ Niki di Coachella dia nggak bawain lagu dia doang, dia ada ngebawain lagunya Andra and the Backbone yang Sempurna, dan ngebawainnya bener-bener versinya real gitu, pakai bahasa Indonesia nggak bahasa Inggris. Gue bilang itu penonton yang ngerti, entah kagak gitu. Gimana ya, apa yang nontonnya juga kayak istilahnya kayak panggung inilah, kayak kemarin kalau misalnya gue sinkronis gitu. Nontonnya yang nonton yang nonton Nasi Daria tuh nggak sebanyak yang nonton Noah gitu, jadi bener-bener skena gitu. Yang orang-orang Indonesia yang nonton Coachella mungkin kan kata Najwa Shihab, siapa ya yang pengen buat sosialita gitu. Saya kan ada tuh, gue pokoknya mau nonton Coachella, tapi cuman buat posting gitu, gue mau nonton DWP posting, tapi nggak tahu lagunya siapa, orangnya siapa gitu. Udahlah ntar gak ikut-ikutan aja kenal gitu. Terus ini ada Livi Renata nge-tweet barusan ya, Niki is so cute, pasti Coachella juga kan. Terus banyak juga teman-teman gue kemarin nontonin Coachella gitu, dia streaming. Gue ntar deh kayaknya nggak tahu, gue makanya nih, gue kalau festival gitu suka, tapi festivalnya sukanya yang benar-benar yang gue tahu semua gitu, kayak misalnya Synchronize gitu, atau misalnya kalau misalnya WTF ngundang The Weeknd, nah gue pasti nonton tuh, tapi gue pasti nanti atau paling hebohnya ketika The Weekndnya. Oke, coba kita move ke Instagram. Ada apa nih? Instagram. Kalau dari Line Today, apa nih, jalan headline-nya ya, jalannya operasi perapihan bekas sesar di usia 42 tahun, intip pesona nih Rina Zubir yang makin cantik. Oh jadi ada ini ya, bekas sesar mungkin, terus ini bisa dibagusin lagi ya, kayak nyokap gue yang ngelahirin gue kan sesar, gue sama adik gue pasti ada bekasnya kali ya. Wih, kenapa nih internet tiba-tiba down? Terus ada apa lagi? Wendy Walters bahas isu Reza Arab pamit dari medsos gara-gara masalah rumah tangga. Oh, gue udah tahu. Arab nggak main medsos lagi. Kemarin sih sempat, cuman nih ditegasin banget gitu. Apa bener ya banyak yang pamit dari YouTube? Kayak Aukarin juga sempat dulu ngejual akun Instagramnya, tapi ngejual ke diri sendiri gitu. Terus ada headline lagi nih ya, coba di Line Today. Megawati dijuluki ibu penegak konstitusi, SBY bapak perdamaian. Oh gitu. Terus kejutan fans 21 reuni di panggung Coachella 2022 setelah 6 tahun. Oh ini gue inget dia mungkin ini sama SNSD sama Super Junior juga nih kayak dulu. Gue nggak terlalu ngikutin sih, cuman sekedar tahu gitu aja. Terus nggak tahu deh lagu yang ininya apa, yang paling terkenalnya apa, coba nanti abis ini buka YouTube ya. Kisah balik Thalita Latif yang kini go publik usai sempat dituding jadi pelakor. Wah, gue kurang ngerti ini. Terus ini headline-nya ada-ada aja tentang Fuji sama Torik kayaknya nih, Mbak. Izinkan Fuji langkahi dua kakaknya untuk nikah. Haji Faisal hanya berisyarat umur bukan 25 tahun. Oh gitu. Terus yang ini dari Pak Jokowi nih, tak setuju Jokowi 3 periode, Kaisang Pangarep lebih enak Bapak jadi orang biasa. Oh iya, tapi kan enak juga jadi presiden gitu. Nah Gilan sekarang udah cukup, udah jadi orang biasa aja gitu. Udah banyak Markobar sama sang pisangnya ya. Oke, terus mulai besok 4 hari berturut-turut artis ternama diperiksa terkait kasus DNA Pro. Oh iya, ini kayak kemarin ya, Ivan Gunawan ngebalikin duit hampir 1 M kan. Terus BMKG catat gempa 5,8 skala Richter guncang kepulauan Yapen Papua, dirasakan di Serui dan Biak. Oh ini malah di Papua nih, sebelumnya kan jarang ya, maksudnya lebih ke Sumatera gitu kalau yang gempa-gempa. Ini sekarang di Papua ada juga nih. Nih ada berita dari Ruben Onsu tentang bisnisnya dia, geprek bensu ya. Nih dari suara.com, selain digugat 100 M, Ruben Onsu disebut pusing geprek bensu banyak yang tutup.
Ya namanya lagi covid kali ya, makanya gitu. Cuman gimana caranya kalau misalnya emang lagi diterjang gitu, gimana kita biar bisa stay tetap di rootsnya, di jalannya gitu, jangan sampai pindah jalan atau misalnya sampai down banget. Nah nanti kalau misalnya udah selesai pandemi pasti wah perusahaannya bakal lebih mantep lagi lah gitu istilahnya. Apalagi gue inget katanya Raditya Dika tuh, dia katanya udah baca buku dan pengalaman-pengalaman orang-orang banyak. Pokoknya di setiap pandemi atau ada krisis moneter itu pasti bakal balik ini ya maksudnya, balik normal lagi itu selama 2 tahun. Jadi udah ada research, buku, pengalaman-pengalaman biasanya kayak gitu. Jadi mungkin sekarang 2022, 2024 gitu atau 2023 itu udah settle. Terus potret mesra Zara dan Abimanyu makin lengket pakai baju dan celana warna serasi jadi sorotan. Oh, gue terakhir tahu Zara infonya ya waktu dia kasus itu, mungkin yang story close friend sama Okin kayaknya ya. Sama gue terakhir nonton Virgin series itu kan yang meranin ada Zara, terus ada Shalom juga. Terus apalagi nih headline-nya dari Line Today. Ada apa belum ada apa ya, gue takutnya aturan kemarin gue pilih dulu terus gue iniin ya, kalau misalnya kayak gini kan jadi nunggu lama, kasihan teman-teman kan apa ya. Tapi kalau gue bacain semua takutnya kan entah nggak jelas gitu kan. Oke, driver Shopee Food pasrah dibegal karena takut dipenjara, begini kata polisi. Oh, ini kemarin sempat gue ini ya, ini di kolom viral di medsos, ini sampai bonyok gitu mata kanannya. Kasihan bapak lagi cari duit ya. Terus ada apa lagi? Agnes Mo dicibir netizen jadi co-host Red Carpet American Music Award, jawabannya menohok. Gue kurang tahu. 3 kementerian jawab tudingan Amerika Serikat soal dugaan pelindungi langgar HAM. Wulan Guritno rayakan ulang tahun ke-42, Sabda Ahesa, selamat Khadijahku. Oh iya ini Wulan Guritno kan sekarang pacarnya lebih muda daripada Wulan Guritno itu, namanya Sabda Ahesa. Nah ya kan gitu, emang pacarnya Wulan Guritno kan lebih muda nih. Wulan Guritno yang ngerayain ulang tahun ke-41, tapi di sini fotonya kayak masih muda, cakep gitu. Istilahnya kayak masih selebgram umur 20-an gitu, 21 23. Sedangkan cowoknya emang lebih muda tapi bewokan gitu, terus kulitnya yang enggak putih gitu, maksudnya yang coklat kayak anak adventure banget. Istilahnya kayak siapa ya? Hamis Daud gitu, atau yang kemarin siapa sih mantannya Jessica Iskandar gitu, Richard Kyle yang gitu-gitu tuh. Lebih tinggi juga dari Wulan Guritno. Gimana ya mantannya ya, kabarnya pasti itu ngelihatnya kayak gini, sedih nggak ya? Atau emang berpisah gara-gara ada orang ketiga atau kayak gimana ya? Kurang tahu juga sih. Mungkin cowoknya kalau misalnya ada orang ketiga gitu ninggalin ya udah gitu, paling ya udah cuman inget-inget kangen masa lalu, masanya aja gitu. Sedangkan kalau misalnya cowoknya yang selingkuh, pasti cowoknya aduh anjing gue sedih banget gitu kayak hidupnya meratap gitu, aduh gue udah ngecewain orang gitu, aduh. Lu ngerasain gak sih kalau gitu? Terus ada nih dari IDN Times, 10 potret desain interior rumah baru Ayu Ting Ting, elegan banget. Gue suka nih kalau ngeliatin rumah misalnya artis gitu kan, banyak kayak kemarin Desta, Andre Taulani, Ceng Abdel, Wendy, Raffi Ahmad, Dini Cagur gitu. Jadi motivasi Titik Kamal sama Christian Sugiono gitu. Oh ini kok foto-fotonya masih kayak dari desainer gitu. Tapi kan udah nikah ya sama siapa? Igun kan? Ivan Gunawan. Cuman keren loh, dua-duanya kan kaya dan berbakat ya. Orang kaya sama orang kaya nikah, Ustadz makin kaya kan, gokil. Terus apalagi nih ya, ini kok gue agak sedikit concern nih yang soal katanya beberapa artis di 4 hari ini bakal dipanggil terkait kasus DNA Pro, tapi gambarnya tuh elo gitu. Ya udah sih artis jangan gambar gitu, nanti kita ngiranya elo gitu, jadinya
nggak enak gitu. Kasihan Elonya juga kan. Terus apalagi itu deadline today. Coba yuk kita ke ini, ke bola ya, live score. Gue biasa lihat di live score aja nih. Hari Sabtu kemarin, Tottenham kalah 1-0 dari Brighton yang golin Trossard ya, kemarin gue udah sebut juga, ternyata sampai full time juga segitu. MU lawan City, Norwich City 3-2. MU ada Ronaldo hat-trick, terus Norwich 2 ada dari Dowell sama Puki. And then ada Southampton lawan Arsenal 1-0. Southampton ini yang ngegolin ada Bednarek. Arsenal parah juga ya. Mungkin mainnya bukan home kali. Yang home padahal Tottenham home aja tapi tetap kalah 1-0. Brentford menang 2-1. Liverpool sama City menang nih. Liverpool udah masuk ke final FA Cup. Sedangkan nanti satu lagi siapa yang bakal lawan Liverpool, nanti malam ada pertandingan semifinal Crystal Palace lawan Chelsea. Semoga Chelsea menang ya. Tidak terlalu berat juga lawannya, nggak sebanding kayak Liverpool lawannya City. Nanti berarti ini adalah jadi finalnya Chelsea dan Liverpool yang bertemu masing-masing untuk kedua kalinya di 2 final juga musim ini. Sebelumnya ada dari Carabao Cup yang menangin ada Liverpool, jadi dia menang dan Chelsea nggak menang. Jadi gue mendingan yang FA Cup Chelsea yang menang, dapat piala FA lebih prestis daripada Carabao Cup, jadi lebih seneng kan. Next ada, ya itu dulu aja. Coba kita lihat line formnya ini ya, Extra Time Indonesia. Biasa seru nih. Udah sekitar 4:30 nih. Jadi gue biasanya mau lari. Mungkin habis ini ya gue ngedit dulu bentar terus gue lari. Oh, ini lagi viral juga nih di Madura ya. Jadi polisi nyita petasan-petasan, terus petasannya mau dimusnahkan, tapi dimusnahkannya dibakar, dan dibakar itu jadinya petasannya kemana-mana. Jadi kayak ini, istilahnya kayak Korea Utara lagi coba rudal baru gitu. Dan itu kan deket ya, jadinya kemana-mana, katanya rumah sama sekolah rusak gara-gara ledakan itu. Terus ada yang komen netizen, bener sih ini komennya, menurut gue bener, tapi lawak aja. Dia bilang kayak gini, kenapa nggak direndam aja sih pak? Gue bilang ya bener juga sih, mending direndam gitu kan, atau lu pakai mobil pemadam gitu, lu semprotin kan udah nggak bisa kebakar juga gitu. Cuman kayak gini bener juga, anjing kocak ya, kenapa milih dibakar kan jadi kayak bom gitu, terus mana kembang api misalnya jangwe kan kemana-mana itu ya. Untung nggak kena wartawan atau yang lain ya kan. Terus ada apa lagi nih? Oh ya, nanti ingetin ya, ada pertandingan Chelsea lawan Palace jam 10:30 malam. Bisa dilihat di video.com. Terus ada Newcastle lawan Leicester, Munchen lawan Arminia, Atletico lawan Espanyol, and then Leipzig lawan Leverkusen, PSG lawan Marseille, Real Madrid lawan Sevilla. Terus nih diomongin juga ya sama netizen bola nih. Jadi De Gea dapat umpan dari kiper belakang, terus tapi ada dari pemain Norwich yang maju gitu. Nah, sedangkan di sebelah kanannya De Gea ada Maguire kosong, tapi De Gea nggak mau ngoper ke Maguire, dia malah ngoper dibikin out ya udahlah. Kesel katanya sama Maguire. Terus ada apa lagi? Oh nih, Ansu Fati, dia bilang aku dan keluargaku adalah muslim. Kami adalah orang yang menjalankan perintah agama. Setelah cedera aku banyak berdoa dan aku selalu berdoa untuk keluarga, dan hal terakhir yang aku lakukan barulah berdoa untuk diri sendiri. Itu kata Ansu Fati di Barcelona TV. Di Liga Uganda yang menjadi pemain terbaik dikasih hadiah roti sama yogurt. Kasian banget ya. Pogba mendapatkan cemoohan dari publik Old Trafford selesai pertandingan, padahal udah menang. Terus ada jurnalis perempuan ini disikat, maksudnya istilahnya ini dipukul sama tentara Israel ya, padahal jurnalis loh. Terus ada apa lagi nih yang lucu? Apa ya? Oh, nih Liverpool di musim ini ada 4 kesempatan buat ngedapetin quadruple, sedangkan kalau City cuma 3 head.
tiga apa namanya, treble. City itu Premier League, Champions League, satu lagi apa ya, satu lagi kan FA. Nah sedangkan kalau Liverpool tuh bisa 4, Liga Champions sudah sampai semifinal, Premier League beda 1 poin, FA Cup ini udah di final, sedangkan EFL yang kemarin Carabao Cup udah menang gitu. Oh iya, jadi Liverpool ada kemungkinan quadruple, sedangkan kalau City tinggal double kalau nggak champion sama Premier League gitu. Next ada kekalahan beruntun di Liga untuk Arsenal, 3 kali kekalahan beruntun. Lawan Crystal Palace kalah 3-0, lawan Brighton kalah 2-1, lawan Arsenal kalah 1-0. Oh iya, MU tadinya tuh nyari seri 2-2, cuman ternyata akhirnya di late game Ronaldo CR7 bisa ngegolin gitu di menit-menit 76. Terus ada apa lagi, Chelsea belum ketahuan juga siapa nih pemilik yang bakal resmi gitu ya. Ada yang bilang sih Todd Boehly gitu, kemungkinan. Karena dari keluarga kriket saja udah nyerah gitu, udah keluar. And then terus ada apa lagi, oh nih, Layvin Kurzawa nggak dibolehin masuk ke komplek latihannya PSG sama security karena terlambat datang 15 menit. Gila, ini gokil sih satpamnya, gede badannya, takut ya. Terus Mane kalau disuruh milih untuk juara Liga Inggris atau Champion, kata Mane, sejujurnya dengan skuad yang kita miliki tahun ini saya harus mengatakan saya ingin keduanya. Cie Maro, iyalah harus optimis, kalau jawab salah satu doang nanti semangatnya nggak ada kan. Terus resmi pemain berdarah Indonesia Ragnar Oratmangun, 24 tahun, winger kanan, bergabung dengan FC Groningen dari Go Ahead Eagles dengan kontrak sampai Juni 2025. Wow, gokil. Main di Liga Everdies di Groningen kan. Ini dulu Arjen Robben sebelum pensiun dia klub terakhirnya Groningen. Sama gue waktu itu waktu SMA, jadi ada mahasiswa dari yang kuliah di Belanda ya, jadi persatuan mahasiswa Belanda Indonesia gitu. Dia datang terus ngasih info, iya mau kuliah di Belanda gini-gini. Akhirnya gue dapet goodie bag atau misalnya hadiah itu kayak gantungan tag name koper atau misalnya tag name buat tas gitu dari University of Groningen. Katanya Universitas Groningen itu adalah tempat terbaik untuk lu belajar teknik mesin gitu. Jangan gue teknik elektro. Terus most successful coach in USL history, ada Ferguson dengan 381 points, and then nomor 2 ada Ancelotti dengan 333 poin, ada Wenger dengan 315 poin, terus Guardiola 305 poin, Mourinho 276 poin, Van Gaal 187 poin, Benitez 182 poin, Hitchfield 172 poin, Klopp 165 poin, Capello 159 poin. Oh jadi Ancelotti keren juga, cuman Ancelotti kesini-sini udah makin old school kayaknya taktiknya ya. Werner juga udah nggak ngelatih. Guardiola nih masih house papa of Champions League, apalagi Guardiola 305 poin itu cuman 145 laga. Wow kan gokil tuh. Terus nih ada dari Arjen Robben yang kemarin dia itu ikutin maraton, dimana usianya sekarang 38 tahun, dia ikut maraton dengan jarak 42 km lebih dengan catatan waktu 3 jam 13 menit 56 detik. Wah ini berarti keren, itu gokil sih. Padahal di sini kelihatan udah agak kurusan tapi tetap badannya jadi gitu, masih ada otot-ototnya. Apa dia janjian niat balik ke ini lagi ya, main bola lagi. Terus ada apa lagi nih, Antonio Cassano ngasih komen, Real Madrid bermain buruk melawan Chelsea dan PSG. Dia, Ancelotti, benar-benar beruntung, tapi keberuntungan akan berakhir cepat atau lambat gitu. Matic katanya kan udah mau cabut dari MU, sedangkan nih di sini ada dikasih lihat Matic udah dapetin apa aja. Jadi 3 kali Champions, 3 kali EPL sama Chelsea 2010, 15 sama 2017. Terus FA Cup 2010, terus Carabao Cup
2015. Oke, belum ada. Yuk coba sekarang kita lanjut ke kabar Liga Inggris. Ini ada dari Marina Granovskaya, diperkirakan akan tetap di Chelsea pada musim panas ini meskipun pemilik baru datang gitu. Breaking dari Sky Sport. Akan Bagot bermain full 90 menit di debutnya bersama Ipswich Town, mengalami kekalahan melawan Rotterdam United di EFL League One. Meskipun Akan Bagot bermain sangat baik di laga debutnya dan mendapatkan rating 6,7 dari SofaScore. Oh, berarti 6,7. Ini peringkat 2 dari defendernya, ada 3. Akan Bagot peringkat 2. Katanya dia paling most successful passing. Akan Bagot juga berpeluang untuk kembali mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak di Ipswich Town menyusul 2 back intinya, Edmundson cedera dan Burgess akumulasi kartu. Congrats buat Akan Bagot dan kita support terus. Sadio Mane adalah pemain Liverpool pertama yang mencetak 2 gol di semifinal FA Cup sejak Robbie Fowler melawan Aston Villa pada tahun 1996. Dia juga menjadi pemain pertama yang mencetak 2 gol untuk the Reds di Wembley sejak Stephen McManaman di final Piala Liga melawan Bolton pada 1995. And then ada Manchester City menjadi tim kedua yang tersingkir dari babak semifinal FA Cup dalam 3 musim berturut-turut setelah Manchester United yang kalah pada musim 1963-1964 hingga 1965 sampai 66. Wow, banyak ya kata-katanya. Udah menit 36 nih. Wow, udah cukup lama juga. Gue pengen lari juga, tapi gara-gara mulut puasa aus juga. Apa kita sudahkan saja di sini? Oh, nih ada fun fact nih. Bulan Ramadan, ini dari Vokatif ya gue baca ya. Bulan Ramadan bakal terjadi 2 kali dalam setahun. Itu terjadi bakal di tahun 2030. Istilahnya mungkin di Januari sama Desember gitu ya. Di awal tahun sama di akhir tahun. Karena kan kalender Hijriah tuh tidak sebanyak kalender Masahiyah kan. Terus kata Tuchel nih, Tuchel dan impiannya yang belum usai. Kami telah kehilangan 2 final di Wembley dan saya merasa ada sesuatu yang harus dibuktikan. Oh gitu, tetap semangat, seneng ya. Jangan cepat menyerah, kayak misal lu udah dapat menangin Champions League udah gitu, nggak ada hasrat lagi, jangan lah ya. Terus maybe that's it for now. Thank you so much buat teman-teman yang udah dengerin, yang udah komen juga. Doain gue semoga tetap konsisten melakukan ini ngeteknya gitu sampai yang mungkin nanti di 5. Gue ngejar sekarang sih 50, cuma nanti kalau bisa 50 udah seneng. 75, 100. Wih. Thank you so much ya teman-teman yang udah dengerin. Semoga sehat selalu dan lancar puasanya. Thank you, bye bye, have a nice weekend. Nggak weekend juga ya, udah hari Minggu sih.